Nah, terus kenapa malah jadi tertarik mempelajari Islam? Karena sekarang udah mulai dewasa gitu ya. Kamu menurut aku tuh kayak di Islam itu setiap apa yang aku alami itu ada jawabannya di dia. Di Islam. Di Islam. Tunggu. Kalau iblis nggak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Kalau iblis nggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib. Kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Iya, nggak tahu tuh di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa apa berdosa? Illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Semesta Inspirasi. Dalam video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah dialog yang menggugah hati. Donditan, seorang mu'alaf yang kini aktif menyebarkan dakwah Islam, berbincang dengan seorang wanita bernama Yunia. Yunia bukan wanita biasa. Ia adalah seorang guru sekolah minggu di gereja yang selama bertahun-tahun mengajarkan ajaran Kristen kepada anak-anak. Namun di balik senyumnya yang tulus, hatinya penuh dengan pertanyaan besar. Dan di video kali ini, Yunia mengungkapkan semua kegelisahan itu. Dan di penghujung podcast, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hidayah dan inspirasi. Mari kita saksikan videonya. Kenapa aku Kristen? Aku Kristen karena orang tua aku. Jadi bukan karena diri aku sendiri. Ya. Jadi sejak saat itu, aku memutuskan untuk memulai perbandingan. Umur berapa tuh? Umur masih muda banget, masih 12, 14, 12, 13, 14 lah, 12 sampai 14 tahun. Kenapa ninggalin gereja, kenapa? Karena apa ya? Ada yang diragukan gitu atau gimana? Karena diragukan. Jujur aku kayak pakai logika karena pakai logika. Jadi walaupun aku Kristen, dari kecil Kristen gitu ya. Kenapa aku Kristen? Aku Kristen karena orang tua aku. Jadi bukan karena diri aku sendiri. Ya. Jadi sejak saat itu, aku memutuskan untuk memulai perbandingan. Umur berapa tuh? Umur masih muda banget, masih 12, 14, 12, 13, 14 lah, 12 sampai 14 tahun. Udah mulai lah di situ kan, udah mulai bisa berpikir pakai logika tentang kehidupan seharian, yang mana kayaknya tuh yang sesuai sama diri aku gitu ya kan. Gitu. Jadi mulai ngebandingin antara semua agama, tapi yang lebih karena di lingkungannya cuman antara Islam sama Kristen, jadi yang lebih spesifik aku bandingin cuma Islam sama Kristen. Oke. Emang dulu sekolahnya sekolah apa? Sekolah negeri. Oh, negeri. Sekolah negeri, sekolah biasa. 12, 14 tuh berarti kira-kira SMA ya? SMP. Oh, SMP. SMP. Negeri, berarti banyak teman muslim. Banyak. Jadi mengamati teman-teman yang muslim. Karena dari kecil kan, dari dulu banyak banget kan kayak namanya kayak perkelahian anak-anak kecil. Islam nih, Kristen nih gitu ya kan. Gitu. Sering kan Islam nih, Kristen nih. Jadi kayak rumah saya tuh kayak mikir, kenapa sih Islam sama Kristen tuh berantem gitu loh ya. Kenapa harus kenapa nih kayak juga kok dicengin gitu loh. Kristen tuh dicengin banget gitu. Masalahnya Kristen dicengin sama gitu, karena mayoritas sekolah negeri itu kan banyak kan paling cuma kayak 3-5 orang doang yang Kristen. Oh gitu. Selebihnya Muslim nih ya kan. Jadi kayak kita tuh merasa kayak terasingkan gitu sama mereka, karena mereka mayoritas lebih banyak gitu ya kan. Tuh kenapa mereka kayak gitu? Kenapa kok kayak sombong banget gitu jadi orang Islam tuh kenapa gitu ya? Itu mungkin termasuk tuh. Itu termasuk gak tuh yang ngecengin tuh dulu? Kayak gimana gitu, makanya mulai cari tahu nih. Ya gitu, tapi kan itu kan masih dalam ranah kanak-kanak lah ya, masih remaja lah ya. Cuma mulai penasarannya dari situ. Nah, terus kenapa malah jadi tertarik mempelajari Islam? Karena sekarang udah mulai dewasa gitu ya. Kamu menurut aku tuh kayak di Islam itu setiap apa yang aku alami itu ada jawabannya di dia. Di Islam. Tunggu sebentar. Bukan karena mau masuk Islam karena nggak mau dicengin? Bukan, itu kan masih kecil ya. Tapi tujuannya juga bukan itu juga sih. Berarti udah nggak percaya kalau Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa dunia? Dibilang nggak percaya juga nggak juga, dibilang percaya juga nggak juga gitu loh. Karena aku masih belajar tentang hal itu, belum sampai ke situ sih. Jadi. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Ya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib, kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus
supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harusnya kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga Terus kita kalau, mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. kita percaya sama dia juga. Gitu, terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? makanya Ya makanya. bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Dibangkali tebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Tapi waktu di Alkitab memang di Alkitab memang tertulis ya kalau Yesus mati itu untuk penebusan dosa manusia. Tapi kan itu ajarannya Paulus, Iya kan? bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan itu kan? Makanya Yang bilang Yesus mati di atas kayu salib kan bukan untuk menebus dosa manusia, itu kan Paulus. Iya makanya aku emang Alkitab ada ya. Emang Yesus kan ngomong kayak gitu loh. Nggak bilang juga di atas dia mati itu karena itu. Dia kan mati kan karena sih aku lupa deh. Ya kan karena diserahkan sama imam Yahudi kan, Iya ditangkap kan? Karena dia kayak dia kan dianggap menghujat gitu lah. menganggap diri dia itu Mesias gitu ya kan? Ya anak Allah gitu lah. Iya, jadi dia Atau menyebut dirinya Allah gitu. karena Makanya kayak gitu kan? makanya ditangkap. Disalib. Jadinya nggak ada kan? Nah Kalau iya, alasan itu. ajaran gereja yang bilang kalau Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia kan Paulus. Dari Paulus kan. Makanya untuk saat ini makanya aku nggak kurang percaya gitu. Gitu. Untuk itu aku bimbang, karena itu juga berarti aku gitu. bimbang. Nah, Karena ya nggak ada. sekarang ingat nggak Junia? Hah? Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Ya, Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa enggak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Benar kan? Kalau iblis nggak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Kalau iblis enggak? Kalau iblis nggak bisikin Yudas, bakal ada penebusan dosa di atas kayu salib nggak? Mungkin bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Dibisikinnya itu maksudnya kan? Iya, dibisikin untuk berkhianat, untuk mengkhianati kan? Ya. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Enggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus sama tentara Romawi yang semuanya nih nyalib Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa apa berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyaliban kan? Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surganya kali ya. Nah, berarti itu kan konsepnya ada sesuatu jadi, lah ya. Jadi kayak kurang logis. Udah yakin? Udah yakin. Artinya udah bisa meninggalkan konsep seperti itu. Apalagi dengan sekarang kayak gereja banyak banget ya. Jenis-jenis gereja banyak banget. Oh ini ya, maksudnya alirannya. Iya, itu lebih banget. Pernah lihat Bible ini nggak? Tuh. Pernah lihat Bible ini? Belum. Hah? Kelihatan, ingat nggak dengan warna ini? Ini apa? Warna siapa? Rainbow. Oh ya, rainbow itu warna siapa? Nggak tahu? Nggak. Serius? Oh, kemarin yang rame di Piala Dunia Qatar itu? Oh enggak, aku enggak. Ini apa? Gay. Iya, ini Bible buat gay, buat LGBT. Ada itu. Ada aja. Belum pernah lihat berarti itu. Belum pernah lihat, mereka ada aja. Yang ini aja kayaknya udah banyak tadi. Maksudnya yang orang udah umumkan aja kayak banyak gereja ini aliran dan ini. Misalnya aku kenapa? Aku masuk gereja ini kata shalom gak digunain. Aku dengan pede aja memperkenalkan diri, shalom, nama aku gini kan. Oh gitu. Ada bisikin aku di belakang. Bisikin shalom. Seperti apa? Haleluya. Ini maksudnya kayak ini mau sama pagi sama mungkin waktu pagi Oh gitu. Pokoknya kata shalom gak digunakan. Oh. Ya aku bingung. Ya shalom kan kayak kalau ibarat kata kalau di Kristen gitu kan kayak kalau di Islam kayak assalamualaikum. Iya. Di Kristen kayak shalom. Oh itu gereja nggak pakai kata shalom. Iya. Oh. Nggak pengen nanya, tapi aku baru gitu kan. Udah besoknya aku nggak datang lagi nih gue. Karena aku malu juga kan kata kemarin juga. Iya. Dari situ aku ngeliat kayak banyak banget gitu loh perbedaannya. Padahal Alkitab bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia. Ya kan? Gimana Al-Quran yang bahasa Arab, ya kan? Indonesia yang bahasanya, Alkitab yang bahasa Indonesia aja banyak banget yang banyak banget perbedaannya. Apalagi bahasa tapi ini banyak versi ini. Iya, tapi kekuatan di Al-Quran itu ada penghafalnya setiap tahunnya itu loh. Iya. Itu yang buat aku takut. Oh, Kok bisa gitu? Dari mana ya lo? Ya. Kan nggak masuk logika itu. Ya gini, jadi logikanya cuma gini doang. Kalau Al-Quran itu tidak berasal dari yang menciptakan manusia langit dan bumi, tidak akan mudah dihafal orang.
Nah, makanya kan. Gitu. Anak-anak kecil sekarang udah hafal Quran, Bisa gitu. udah hafiz Quran. Makanya. Anak kecil ya. Anak kecil. Gitu. Ya oke, anak kecil atau yang mau remaja itu memang lebih mudah menghafal karena otaknya. Biasa. Kita yang udah gede gini ngurusin kehidupan yang ruwet mungkin udah susah menghafal. Tapi anak-anak remaja kan istilahnya pikiran masih bersih, lebih mudah. Lebih fokus juga kali ya deh mereka. Ada nggak anak-anak kecil yang menghafal Bible gitu? Enggak. Enggak ada ya? Belum pernah nemu ya? Belum pernah nemu. Makanya kalau setiap sekolah minggu kan ada penghafal ayat kan. Karena nggak ada yang mereka yang udah penghafal duluan. Gitu Makanya ya? ada kalau setiap minggu ya kan, buat minggu depan ada hafalannya ini. Iya. Oke. Setiap minggu dikasih PR tuh ya. Iya, Hafalin biasanya ayat ini. gitu. Gitu. Tapi nggak ada yang hafal satu Bible gitu ya? Nggak ada. Butuh waktu juga kayak mereka juga kalau. Ada nggak yang hafal satu lembar aja? Nggak ada. ada. Minimal ada 2 ayat lah. Dulu hafal berapa ayat? Aku yang masih ingat sampai sekarang tuh Yohanes 3 ayat 16. Cie, Yohanes 14:6 nggak? Enggak. Cuman kalau hukum Taurat aku masih ingat. Apa coba? Pertama. 10 perintah maksudnya? Iya, hukum Oke. Taurat ya kan. Apa coba? Pertama tuh jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ya. Coba kalau itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Aku nggak tahu. La ilaha illallah. Coba. Iya. Iya dong. Iya, bener kan. Itu aja di situ ada kan? Tidak Ada. jangan ada padamu ada Allah lain. Iya, berarti Kenapa apa? sama ini? Nah itu dia makanya. makanya itu bingung. Sekarang kalau jangan ada Allah lain, ini kata Allah sebenarnya bermasalah. Tapi nggak apa-apa, kita bacaan aja deh. Iya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti apa? Nggak boleh dong menyekutukan Tuhan yang Maha Esa Iya. dengan Tuhan yang lain dong. Itu ke dalam bahasa Arabnya la ilaha illallah. Ada Tuhan selalu Allah. Ya. Sama sebenarnya pesannya kan. Gitu. Sebenarnya Mungkin belum banyak tahu tentang Islam lah ya. Tapi nanti kalau makin lama, makin dalam, makin tahu, makin takjub. iya, pasti. Iya. Untuk Beneran. sedikit aja aku udah. Iya. pasti. Apalagi nanti kalau belajar tentang kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Memang banyak inilah ya tudingan-tudingan. Tapi yang menuding itu biasanya orang yang tidak tahu, nggak tahu apa, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu konteks, nggak tahu sejarah, nggak tahu latar belakang. Biasanya begitu. Nah, indah Islam. Kira-kira indahnya apa? Aku kayak apa ya? Aku juga mungkin Kristen juga belum terlalu yang Kristen banget juga ya. Aku juga masih Tapi kan udah ngajar sekolah minggu. Iya, tapi menurut ilmu aku juga belum seperti kayak pendeta-pendeta tahu gitu ya kan. Indahnya itu yang aku tuh sering yang kayak posisi antara pria dan wanita. Dipisah. Seperti kayak Atau gimana? kewajiban kalau udah berumah tangga, kok masih ke perempuan itu harus nurut banget sama laki-laki gitu ya. Kayak nggak adil banget gitu untuk wanita. Nggak adil. Iya, kayak nggak adil banget untuk wanita gitu. Terus? Apa-apa harus ini suami, apa-apa harus tentang suami, apa-apa harus begini dilarang, apa-apa harus begini. Itu kenapa gitu loh? Kok nggak adil? Mungkin banyak banget, sedangkan laki-laki cuma tugasnya kayaknya sedikit gitu ya kan. Oh, kasih apa? Nggak ngerasain pusing cari Iya, nafkah dia. Tapi pas aku iniin gitu ya kan, suami itu bertanggung jawab kalau udah bersuami, ya, suami istri gitu ya. Suami itu bertanggung jawab atas dosa kamu gitu. Iya. Nah itu dia, makanya aku baru tahu kayak gitu ya kan. Ah. Selama ini kan aku cuma mikir dosa mau urusan ntar gitu ya kan. Yang penting dunia dulu. Nah itu dia yang aku masih mikirin dunia. Tapi pas udah tahu ya kan ternyata kayak gini. Ternyata tuh segitu spesialnya gitu loh wanita. Nah, Segitu spesialnya. itu. Tahu nggak kalau di Islam itu kan suami bertanggung jawab atas istri, bertanggung jawab atas apanya? Atas perbuatannya, Segalanya. atas akidahnya, atas imannya. Jadi istilahnya suami itu menjadi imam yang membawa istri ke jannah, ke surga gitu kan. Tapi tahu nggak di dalam Islam, yang karena suami bertanggung jawab atas istri, harusnya yang masak nyediain makan siapa? Kalau di Islam? Seharusnya suaminya. Iya. Iya, cuci baju juga kayaknya aku pernah baca artikel, tapi harusnya suami deh. Jadi kalau si istri yang masak, berarti istri itu sedang memberikan sedekah kepada suaminya, sedang memberikan sedekah gitu dengan memasak. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata kan yang masak istri lah ya. Masak istri. Tapi sebenarnya kalau kita pelajarin benar, karena suami yang bertanggung jawab atas istri, bertanggung jawab dalam arti apa namanya makan, sandang, papan gitu ya. Berarti suami harusnya masak sebagai ngasih makan harusnya. Udah spesial banget Nah, istri ya? jadi kalau istri yang masakin buat suami, istrinya sedang bersedekah. Tuh. Betul ya? Betul. Betul, cuma lebih indah lagi, lebih spesial lagi Nah, banyak yang bisa dipelajari di Islam tentang hubungan suami istri, nanti anak kita kepada orang tua. Kalau di Islam, kita menghormati orang tua, yang harus kita hormatin ayah dulu atau ibu dulu? Ibu. Habis ibu siapa? Habis ibu siapa? Siapa? Ya kan cuma ayah sama ibu. Iya, habis ibu ya ayah. Enggak. Oh, bukan. Tapi kan ada ayah sama ibu. Nah, makanya di Islam tuh begini. Yang pertama kita hormatin antara ayah dan ibu tuh ibu dulu. Habis ibu lagi. Oh, ibu lagi. Nah, habis ibu lagi. Ya. Sampai 3 kali, baru yang keempatnya ayah. Artinya apa? Kita harus menghormati ibu kita melebihi daripada ayah kita. Tuh, itu di Islam. Baru tahu lagi pasti. Baru tahu, karena kan
Nah. Tapi itu juga baru sebagian. Iya, nggak apa-apa ya. Namanya nanti kalau udah masuk Islam bisa belajar lebih banyak, jauh lebih banyak. Banyak sekali pelajaran dalam Islam. Makanya Untuk kehidupan sehari-hari, ibadah, ya, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji kalau mampu. Tapi sehari-harinya itu nanti juga ada semua. Ada doa sebelum makan, doa sebelum masuk kamar mandi, doa bangun tidur, doa sebelum tidur, semuanya ada. semua Ya mungkin Kristen juga ada ya. ada, cuman lebih dia pakai bahasa Indonesia aja lebih. Ya, ya. Jadi kira-kira paham ya gambaran Islam ya gitu ya. Paham? Insya Allah paham. Sudah bisa ninggalin itu tadi yang mati di atas kayu salib, yang buat nebus dosa. Jangan ditinggalin. Bukan maksudnya meninggalkan ajarannya atau konsepnya. Kan tadi kan jawabannya gimana? Kan konsepnya kan ada yang janggal tadi kan? Iya. Iblis yang membisiki Yudas, mau nolong Yesus supaya nggak disalib. Berarti itu ditinggal- bertentangan dengan ajaran gereja gitu. Iya, maksudnya kayak aku sih kalau untuk apa? Kalau untuk ikutin ajarannya bukan ya. Jadi Oke. nganggap Yesus itu karena nggak bisa. Oke. Ajaran-ajarannya bisa, aku ikutin. Tapi kalau untuk yang kayak terlalu menjadikan Tuhan, penebusan dosa, Itu jelas. itu aku kayak. Oke, sekarang saya mau nanya nih. Kan dari kecil ke gereja. Pernah dengar dong ayat kalau kamu ditampar pipi kiri kasih? Pipi kanan, Pernah gitu. enggak. Kenapa? Ya balas lah. Kenapa balas? Kenapa balas? Ajaran itu kan ajaran Yesus di Bible. Kenapa nggak diikutin? Ya, manusiawi berarti ya. Setan yang mungkin muncul apa gimana? Manusiawi muncul ya. Susah Gimana? begitu kan kayaknya. Bisa nggak diterapin maksudnya? Bisa. Yakin bener bisa ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Logikanya kalau nggak terlalu sakit gak apa-apa kan ya. Kalau nggak terlalu sakit, mau coba nggak? Orang yang nampar kayaknya pasti emosi pasti kemasannya. Iya kan artinya ajarannya kelihatannya bagus, tapi bisa nggak diterapkan? Pernah dengar dong kasihlah musuhmu? Iya, Bisa kasihlah musuhmu? susah sih. Hah? Kok susah? Berarti nggak mau ikutin ajaran Yesus di Bible? Makanya kalau karakter aku nih ya, karakter aku kita tentang karakter aku. Aku tuh tipe manusia yang dibilang apa ya, cuek, bodo amat. Pokoknya aku nggak mau pusing, ikutin alur. Gitu. Jadi aku punya musuh. Tapi kalau musuhnya baik-baik sama aku, udah pernah ya udah kan nggak pernah benci sama dia. Mana ada musuh baik-baik? Maksudnya kayak contoh, aku sebelumnya pernah menikah nih. Aku sekarang single parent. Pertanyaannya gini, iblis musuh kita bukan? Iblis musuh kita bukan. Lah iblis musuh kita bukan? Musuh sih. Musuh? Musuh. Kasihlah iblis bisa. Tergantung iblisnya berbuat jahat apa enggak? Pasti berbuat jahat ya. Karena ada iblis yang berbuat jahat. Pasti. Tapi kan kalau kita nggak ngikutin berarti kan kita nggak. Berarti dia bukan musuh kita dong. Kalau namanya iblis apa? Menggoda manusia. Kalau kita nggak tergoda. Loh, Oke, yakin? Betul. Yakin? Emang tahu lagi digoda apa enggak? Iya sih nggak ada. Kan nggak terang-terangan dia ngomongnya. Mana ada iblis goda terang-terangan? Iya makanya. Kan iblis bisa menggoda dari Musuh kita dia musuh kita. musuh kan? Bisa nggak ngasihin iblis? Kan iblis musuh kita. Enggak. Gimana cara yang ngasihin iblis? Susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya. Kita kasih dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya diusir makanya. Kenapa kita nggak kasih? Kan dia musuh kita. Harusnya kita temenin dia. Atau meninmu. Makanya Mau berteman sama iblis? kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Iya dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dia jahat ya. Misalnya, rumahnya kedatangan rampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak Ini bisa. kasih ambil TV-nya gitu. Ini ambil Bisa. duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, Kecuali kita orang dalam. orang dalam. Maksudnya temen perampok. Nggak mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Nggak Ini mungkin rumah lah. kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana? Nah, nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Apa tadi? Too good to be true, artinya Tuh, terlalu terlalu muluk-muluk gitu, nggak bisa diterapkan. nggak baik. Untuk sebab. Kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Kalau di Islam, nih di Islam, kalau kita dizolimi orang atau ada orang jahat ke kita boleh balas yang setimpal, ya. Kita boleh balas yang setimpal, tapi mengampuni itu lebih baik. Oh iya. Itu kalau di Islam. Jadi bukan berarti tampar pipi kiri kasih pipi Jadi kanan. pelajarannya juga lebih jelas ya. Iya. Kalau ya kan. Jadi artinya kalau kita dizolimi orang, dijahatin orang, kita boleh balas, tapi yang setimpal, nggak boleh Apa yang berlebihan. dilakukan ke kita. Iya. Tapi kalau kita mengampuni itu lebih baik. Kira-kira bisa diterapkan yang mana? Yang Islam lah. Nah. Di pelajaran Islam. Gitu. Lebih real. Nah, Dia sudah kasih musuh. paham ya? Gimana masuk? Kalau kita Satu lagi nih. Kira-kira di satu lagi nih. Waktu Yesus di atas kayu salib, pasti tahu dong yang dekat di salib itu siapa?
perempuan yang dekat di Perempuan. salibnya Yesus siapa? Bunda Maria. Bunda Maria. Pernah nggak ngeliat foto atau gambar Bunda Maria di bawah salib Yesus? Foto Yesus lagi salib. Itu Bunda Maria nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Sedih lah kan anaknya digituin. Kenapa sedih? Kan anaknya digituin. Disalib. Emang berarti Bunda Maria nggak tahu dong kalau dosanya ditebus? Iya. Kalau tahu begitu tebus ngapain nangis? Harusnya- Kan berbuat baik anaknya. Cuman mungkin namanya keibuan yang gak tega kali ya. Loh. Kita sebagai ibu nih, Iya. kita tahu buat nolong orang. Iya. Anaknya jadi penebus dosa seluruh manusia nih Iya, anaknya. Berarti kan berjasa besar loh. Tapi dengan ya, cara bagi orang. disalib. Nangis apa ketawa? Atau senang? Seharusnya. Harusnya. Seharusnya. Dosa ibunya juga ikut ditebus. Iya, seharusnya sama. Harusnya senang. Kan sebagai keibuan kan gak tega. Nah, Secara real berarti gitu ya. ada kemungkinan nggak sebenarnya Maria yang nangis di bawah salib Yesus itu sebenarnya nggak tahu kalau Yesus itu mati untuk menebus dosa. Nggak tahu. Nah, terus yang ngasih tahu siapa? Yang menebus dosa. Masalahnya kan yang ngomong buat tebus dosa itu kan setelah Yesus mati udah berapa lama lagi. Paulus lah. Dia baru ngomong. Coba kalau dia ngomongnya dari awal. Nah, Kenapa dia mesti belakang? paham kan maksud saya, paham ya? Jadi kita buat cerita sendiri. Iya kan ini kan sebenarnya kan kita sedang menguji logika. Iya. Kan? Contoh tadi waktu saya tanya kalau ngeliat Yesus mau disalib mau nolong Yesus, kamu bantu tentara mau nyalib Yesus dengan nalar yang sehat, dengan apa namanya insting, Nolongin lah. pasti nolong orang yang kita cintain dong. Betul. Gak usah Yesus lah, orang tuanya mau disalib pasti nolong kan. Iya. Nah iyalah, apalagi ini Yesus gitu loh, junjungan kita. Junjungannya kan junjungan dalam arti kita meneladani. Gitu. Berarti kan ada sesuatu yang apa sih di dalam Bible tuh janggal. Janggal. Penuh misteri. Misteri. Penuh misteri ya. Dia. Paham ya berarti ya? Murid-murid Yesus kan kabur. Iya, mana tuh pada? Berarti tahu nggak dia dosa ditebus murid-muridnya? Enggak tahu. Kalau tahu ngapain kabur ya? Mendingan nonton bantuin kan? Bantu tentara. Kan dia tahu kalau dosa ditebus, tapi karena murid-murid nggak tahu maka mereka kabur. Iya. Tapi Paulus itu ngomong kayak gitu atas insting dia sendiri kan? Asal apa? Atas keinginan dia sendiri, akal Iya. dia sendiri gitu. Memang Paulus pernah ketemu Yesus. Yang itu, yang dia jatuh, Oh, yang sinar itu. Yang melihat sinar, melihat Iya. cahaya, mendengar suara. Nah itu kan dia beranggapan kalau dia melihat Tuhan. Bagaimana ceritanya Paulus melihat cahaya terus tahu manggil siapa kau Tuhan gitu. Gimana ceritanya Paulus tahu cahaya itu Tuhan gitu. Iya makanya dia Nah, spekulasi sendiri. itu juga ini janggal gitu. Makanya kan orang Kristen itu kan nggak. Ya, dia Sekarang gini. jawabnya. Sekarang gini, di seluruh perjanjian lama ada nggak apa konsep penebusan dosa pakai darah manusia? Nggak ada. Nggak ada, semua pakai darah hewan. Darah hewan. Tiba-tiba di perjanjian baru, lu nggak selamat kalau nggak ada darah manusia yang tertumpah nih. Iya, Gitu, kan sekali. pakai darahnya. Ada perbedaan. Ishak Ismail. Yang mana? Yang mengorbankan. Pengorbanan, yang Nabi Abraham. Itu cerita lain lah. Tapi kan nggak jadi disembelih. Nggak jadi, Itu iya. kan ujian. Abraham sedang diuji gitu kan. Tapi sebenarnya maksudnya kayak penyembelihan itu kan semua darah hewan. Iya hewan, semua darah hewan itu bisa lembu atau sapi, bisa kambing atau domba. Kalau nggak punya duit bisa burung tekukur. Kalau nggak punya duit lagi bisa tepung terigu. Bisa diganti. Bisa diganti. Bahkan kalau nggak punya tepung terigu, nggak bisa sampai ke bait suci dari jauh bisa berdoa dan bertobat. Dengan cara apa aja ya untuk Nah. suci ya, nggak dipaksa. Ini tiba-tiba harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Kan udah beda nih. Dari mana? Dari mana coba kira-kira tahu nggak? Dari mana? Konsep pengorbanan darah manusia dari mana tahu? Udah. Dari penganut pagan. Apa? Pagan itu yang penyembah dewa-dewa. Jadi mereka memahami itu kalau nggak pakai darah manusia nggak selamat gitu. Berarti konsepnya juga Kristen juga udah campur tangan dari agama-agama lain juga ya? Semuanya. Cerita-cerita tentang pagan nih. Pagan di dalam kekristenan. Ritualnya yang berjamuan kudus, pakai roti, pakai anggur. Dulu sering kan? Iya. Bagi-bagi roti sama anggur. Tiap bulan. Tiap awal bulan, Ya awal bulan. minggu awal bulan. Itu juga sebenarnya ritual pagan dari Mesir, dewa Osiris gitu. Tapi bukannya mereka ngikutin itu yang perjamuan itu? Zaman apa? Perjamuan yang kata Yesus sebelum disalib sama kedua muridnya? Iya. Iya, nah kan itu yang sekarang menjadi ritual Iya. tiap bulan di gereja. Makanlah tubuh dan minumlah darahku, dengan makan dan minum darahku, makan tubuhku dan minum darahku, kalian mengingat aku. Iya. Ya kan? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sama dengan tulisan-tulisan di teks peti mati yang di Mesir. Pernah dengar dong, Yohanes 14:6, akulah jalan Kebenaran dan hidup. dan kebenaran dan hidup Bisa datang ke Bapa kalau tidak kalau tidak melalui Yesus. Nah, Dewa Mitra juga disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Gembala yang baik malah Mitra. Oh, jadi banyak jalan dong. Banyak Jadi jalan. gimana nih? Banyak yang menjadi jalan gitu. Iya, banyak yang menjadi jalan ya. Artinya konsep-konsep itu sebenarnya sudah ada jauh sebelum ada Yesus. Sebelum ada Yesus itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan orang selamat dengan cara apa? Ada yang dituhankan dengan cara mati, kemudian bangkit dari ketiga menjadi juru selamat. Nah, Islam nggak kenal yang gitu-gituan. Iya, kalau langsung udah tujuannya udah satu. Kalau di Islam mau selamat, yang ngikutin perintah. iya, Nggak mau yang melanggar perintah ya nggak selamat gitu aja. Sama sebenarnya dengan di perjanjian lama.
Perjanjian lama apa? Yang mati itu yang berdosa. Seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Caranya gimana kalau mau selamat? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, belalah hak anak-anak yatim, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda, baiklah, marilah kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti perlu nggak ada orang yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa? Nggak usah. Nggak usah, gitu. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru tiba-tiba, kalau nggak ada yang mati di atas kayu salib, dosa lu nggak diampunin. Bisa berubah ya? Kok nanya saya? Iya, makanya. Saya pakai yang tulis. Yang aktif di gereja dia? So, kalau untuk perjanjian lama itu kan memang ada yang menulis, yang Nabi Musa ya, mungkin. Enggak, sebenarnya enggak. Gini, jadi sebenarnya perjanjian lama itu sebenarnya bukan punya Kristen. Perjanjian lama itu sebenarnya kitabnya orang Yahudi. Oh ya. Kan bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Oh ya. Setelah jadi bahasa Yunani, dioprek nih sama bapak gereja nih. Baru menjadi perjanjian lama. Udah perjanjian lama, baru ditambahin dengan perjanjian baru. Nah, itulah kitabnya orang Kristen. Oh ya, soalnya orang Kristen kan lebih ke dominan ikut Yesus, sedangkan Yesus kan ada di perjanjian baru. Baru, ya, gitu. Nah, perjanjian lama berarti dia nggak terlalu perjanjian lama. Sebenarnya perjanjian baru dengan perjanjian lama tuh sebenarnya nggak ada hubungannya, kecuali hanya penulis-penulis perjanjian baru itu banyak ngutip dari perjanjian lama. Jadi kalau nggak ada perjanjian lama, nggak akan ada Kristen. Iya. Gitu. Jadi udah paham ya? Kira-kira ya? Mantap masuk Islam. Mantap. Ya orang ada jawabannya semua kok di Islam. Iya. Masuk akal semua. Nah. Logis. Nah itu. Alhamdulillah, berarti ya udah tinggal syahadat aja ya. Gimana? Oke. Baik, bismillah ya. Alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap ya. Nah, kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan cinanya loh. Serius. Tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan cinanya ya. Iya, Pak. Lucu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Sudah pernah dengar kan ya dua kalimat syahadat? Nah ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Pernah dengar ya? Artinya juga sudah tahu kan? Tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah cuma gitu doang. Perlu latihan? Enggak. Nggak usah, langsung ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan prosesi syahadat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Ada 3 pertanyaan ya buat Yunia. Pertama, apakah Yunia ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Yakin? Alhamdulillah. Yang kedua, Yunia masih punya orang tua kan tadi kan? Mereka sudah tahu belum kalau Yunia mau masuk Islam? Tahu. Tahu? Keberatan? Enggak. Enggak. Alhamdulillah dong. Tapi andai kata misalnya keberatan juga, Yunia boleh membantah tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat Islam. Yang pertama setelah syahadat nanti ada sholat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu ya. Apakah kira-kira saudari Yunia berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah SWT untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah. Insya Allah. Udah bisa ngomong insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi saudari Yunia ya untuk bersyahadat. Ikutin kata kalimat saya dalam bahasa Arab, nanti dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selamat buat saudari Yunia. Ada yang perlu saya sampaikan. Kalau di dalam Islam itu kita memahami begini, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta atau satu Tuhan. Jika bayi ini nanti besar, dia menjadi Kristen, Yahudi, atau Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi ketika dia mengenal Islam, atau mungkin dia sampai menerima Islam, bahkan sampai dia mau masuk Islam, itu artinya sebenarnya dia bukan pindah agama. Tapi sebenarnya itu kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah sebagai orang yang muslim gitu. Ya, muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada satu Tuhan.
Dan di dalam Islam kita juga memahami setiap orang yang masuk Islam itu insya Allah dosa-dosanya diampuni dari mulai akhir balik sampai dia masuk Islam. Insya Allah ya, dosanya semua diampuni. Tetapi ya, kebaikan yang sudah pernah dilakukan dari mulai akhir balik sampai masuk Islam itu nggak dihilangin, tetap dicatat sebagai pahala, insya Allah. Jadi dosanya diampunin, kebaikannya tetap dicatat ya. Alhamdulillah. Oh ya sebentar, ini saya ada buku panduan sholat ya, nanti bisa dibaca. KTP-nya tadi, oh ya dari foto ya. Udah. Sebentar ya. Bentar. Ini juga ada sedikit uang. Uang ini adalah uang zakat yang memang ditujukan untuk mu'alaf. Mu'alaf adalah salah satu pihak yang berhak menerima zakat dari 8 asnaf, 8 golongan. Salah satunya adalah mu'alaf. Jangan dilihat jumlahnya, diterima aja dengan baik ya. Ini tolong diterima aja. Terus kemudian nanti sebentar, KTP-nya kan tadi sudah dikirim pakai foto ya. Nanti kita akan keluarkan sertifikat. Nanti tolong mau PDF-nya aja atau mau di print? Bebas. Kalau PDF aja, kalau PDF aja nanti bisa di print sendiri. Kalau mau PDF-nya mau sertifikatnya boleh nanti kita kirim. Tapi kalau sertifikat itu ada tanda tangan saksinya gitu? Ada. Enggak, kalau yang di sertifikat kan nggak ada tanda tangan, cuma namanya aja. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu tanda tangan boleh, nanti kita tanda tangan. Berarti ini namanya Yunia Santi ya? Yunia Santi. Oke, Yunia Santi. Alamatnya, alamat pengiriman sertifikatnya sama dengan KTP? Sama ya? Ya, nanti kita kirim sesuai alamat ini ya. Baik, kalau gitu, alhamdulillah saudari Yunia pada malam hari ini sudah menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan kami semua berdoa, mudah-mudahan Yunia istiqomah. Istiqomah itu konsisten gitu ya. Dan kita semua berdoa agar kita semua dihindarkan dari api neraka ya, insya Allah. Nah, jadi apapun yang sekarang sudah Yunia jalani, Yunia sudah menjadi seorang muslim, tolong ditunjukkan akhlak seorang muslim. Nanti belajar step by step, bukan belajar semalam suntuk misalnya untuk apa misalnya macam-macam ya, tapi belajarnya step by step aja. Yang pertama belajar sholat, karena setelah syahadat yang terutama adalah sholat ya, pelan-pelan. Nanti Ustadz Agus bisa bantu apalah dengan bacaan sholat atau apa, yang penting coba langsung hafalkan Al-Fatihahnya dulu. Kalau belum bisa, sholat dengan mengikuti atau menjadi jamaah gitu. Bacanya subhanallah aja cukup. Apa ikutin gerakannya? Gerakannya aja ikutin. Ya, sekali lagi selamat buat Yunia, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran, juga istiqomah, dan insya Allah husnul khotimah. Ya, baik kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah Yunia adalah bukti bahwa hidayah datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang telah lama berada dalam satu keyakinan. Sebagai guru sekolah minggu, Yunia telah mengajarkan tentang agama selama bertahun-tahun. Tapi di video kali ini, ia mengajarkan kepada kita semua bahwa keberanian mencari kebenaran adalah tanda keikhlasan hati. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, like video ini, tuliskan komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini untuk mendukung penyebaran kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.